الأنبياء ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب وشارحها، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه سفينة النجاة: فصل فروض الوضوء. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah. Pembahasan masih di dalam pembahasan furudul wudu, terkait dengan kewajiban-kewajiban di dalam berwudu atau bersuci. Furudul wudu ada 6 yang wajib di dalam wudu, itu ada 6. Sudah kita baca, sudah kita dengarkan 2 dari kewajiban yang 6. Yang pertama yaitu adalah niat. Tentu setiap ibadah butuh dengan niat, karena wudu adalah ibadah, maka dibutuhkan niat ketika kita berwudu. Kemudian yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Niat ini kapan kita niat? Ketika mau basuh muka. Jadi bukan pas baru mau buka keran atau pas basuh tangan, bukan. Tapi niat yaitu ketika kita melakukan furudul wudu yang basuhan anggota wajib yang pertama, yaitu muka. Nah, pas basuh muka, kita di situ wajib niat. Sudah kita dengarkan, alhamdulillah, batasan muka dan apa saja yang harus dibasuh. Kemudian furudul wudu yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh tangan sampai ke siku, sampai ke siku. Mirfaq, siku, basuh tangan sampai ke siku. Siku ini wajib dibasuh. Memang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ilal mirfaqain. Huruf ila itu mengandung makna tidak masuk yang setelah ilah. Allah katakan cucilah tangan sampai ke siku, mirfaq, ilah. Kalau dari kandungan atau dari makna huruf ila di dalam bahasa Arab, ila itu sampai ke satu titik, satu tempat, tapi setelahnya tidak masuk. Misalkan, aku pergi dari Palembang sampai ila Jakarta, sampai ke Jakarta, berarti belum masuk Jakarta. Kita pergi dari Palembang, jalan sampai ke kota sebelum Jakarta. Jakarta tidak masuk. Ini perbedaan kalimat ila sama hatta. Ya, jadi bahasa Arab ini kan luas. Bahasa Arab luas, jadi
Tidak ada satu kalimat bisa digunakan, misalkan satu kalimat dipakai 10 dah. Sikok makna, sikok kalimat. Atau sikok kalimat punya makna yang berbeda. Aku pergi dari Palembang ila Jakarta, beda artinya dengan hatta Jakarta. Kalau pakai ila, artinya kita pergi dari Palembang, jalan dari Palembang sampai ke tempat sebelum Jakarta. Jakarta tidak masuk. Tapi kalau kita pakai hatta, nah baru di situ Jakarta masuk. Jakarta masuk. Aku jalan dari Palembang sampai masuk kota Jakarta. Nah, kalau nak apa namanya ngomong sampai masuk kota Jakarta, jangan pakai ila, tapi pakai hatta. Kalau pakai ila, berarti pengertiannya kota Jakarta tidak masuk. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ilal mirfaqain. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Ilah. Berarti siku tidak masuk. Memang kalau dari ayat yang wajib dibasuh itu dari ujung jari sampai perbatasan siku. Itu yang wajib dibasuh. Cuman ada kaidah yang mengatakan sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali melakukan yang berkaitan dengannya, maka wajib melakukan yang berkaitan dengannya. Kita tidak bisa nak ngepasinian sampai batas siku. Aku tidak basuh siku misalkan. Kalau di Al-Quran kan pakai kalimat atau pakai huruf ilah. Berarti siku tidak wajib. Cuma tidak bisa Pak. Pasti tidak bisa. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita basuh siku. Kemungkinan kedua tidak sampai ke siku. Artinya tidak sah wudhunya. Karena cuma ada dua kemungkinan ini, akhirnya dengan kaidah tadi diwajibkan juga membasuh siku. Jadi siku kita mirfaq kita itu wajib juga dibasuh, bukan dari ayat suci Al-Quran, tapi dari kaidah yang mengatakan kalau kita tidak membasuh siku, maka basuhan tangan kita tidak sempurna. Agar basuhan tangan kita sempurna, maka kita wajib membasuh siku. Ini apa namanya dipahami dari ayat yang berbunyi jadi ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Jadi Allah batasi dalam wudu basuh tangan sampai ke siku. Kalau Allah yang mengatakan misalkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, Allah hanya mengatakan basuh muka dan tangan kalian, maka bisa jadi tangan yang dibasuh sampai ke ujung, sampai ke ketiak. Karena tangan itu di dalam bahasa Arab, yadun, itu dari apa ini lengan. Lengan bagian atas. Lengan paling ujung, sampai ujung jari, itu yadun semua. Yadun. Makanya ketika turun ayat yang berbunyi, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, kalau ada yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, potong tangan mereka. Sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, tangan yang dipotong ini sampai mana? Kalau tangan yang dipotong semuanya, berarti sampai bahu bagian atas, ujung sekali tangan potong. Karena kalimat yadun dalam bahasa Arab dari sini sampai ke ujung jari itu semuanya yadun. Jadi makanya sahabat bertanya lagi ke Nabi, ya Rasulullah, yang dipotong ini sampai mana? Itu. Kata sahabat, dijawab sama Nabi, kata sahabat, apa sampai siku ya Rasulullah? Cak wudu, bukan. Ternyata kata Nabi dibatasi sampai pergelangan tangan. Tangan orang yang mencuri dipotong sampai situ. Kalau di wudu tidak, Allah sebutkan batasannya. Ilal marafiq. Sampai ke siku, dan siku wajib dibasuh. Kemudian ulama mengatakan, kalau misalkan ada orang yang naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, ada orang yang tangannya udah dakati, putus tangannya. Dilihat kata ulama, kalau tangannya putus tadi
Masih lebih dari siku, berarti tetap wajib dibasuh. Putus, misalkan hilang tangannya segini, berarti sisanya tetap wajib dibasuh. Ya, sisanya tetap wajib dibasuh. Misalkan hilang sampai siku, tinggal sikunya be ujungnya. Sikunya wajib dibasuh. Sikunya wajib dibasuh. Hilang di pojok siku. Nah, di sini tidak wajib dibasuh. Hati lagi apa yang dibasuh. Cuman tetap sunnah lengan bagian atas untuk dibasuh. Sunnah saja. Jadi kalau tangannya terpotong sampai sikunya hilang, baru di situ hilang kewajiban untuk membasuh tangan. Hanya disunnahkan ngebasuh sisa tangannya. Tapi kalau tangannya terpotong masih sisa di bawah siku atau hanya siku yang tersisa, tetap harus dibasuh yang tersisa. Dan dalam membasuh tangan, ulama mengatakan semua yang ada di tangan harus dibasuh. Maksudnya cak mana semua? Bulu rambut itu, misalkan ada bulu tangan cak rambut misalkan, atau cak jenggot, tebel wajib dibasuh semua. Wajib terkena air. Kulitnya itu wajib terkena air. Beda dengan muka kemarin. Kita sebutkan kemarin, kalau di muka untuk orang yang memiliki jenggot yang tebal, kulit jenggot ini tidak harus terkena air. Tebal atau tidak tebal, seperti yang kita sebutkan ketika dua orang ngobrol, kira-kira kelihatan tidak kulitnya. Misalkan, saya ngobrol dengan Bapak. Bapak kelihatan nggak kulit jenggot? Nggak kelihatan, Habib. Misalkan, berarti ini tebal. Yang sini kelihatan, berarti tipis. Nah gitu. Jaraknya jarak orang dua lagi ngobrol. Kalau kulit jenggotnya kelihatan, berarti itu jenggotnya tipis. Kalau tidak kelihatan, berarti jenggotnya tebal. Untuk jenggot yang tipis, kulitnya wajib terkena air. Kulitnya wajib terkena air. Ketika basuh wudhu ini, bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib, semua, mau tebal, mau tipis, wajib terkena banyu kulitnya. Wudhu. Untuk jenggot yang tebal, tidak harus kulitnya sampai terkena air. Ini hukum khusus di muka. Dan khusus untuk laki-laki. Kita sebutkan juga kemarin, misalkan ada perempuan, sekarang tidak mustahil itu kan, ada betino pengen jadi lanang, operasi panjang jenggotnya misalkan. Oh kata dia, kalau wudhu jenggot tebal, tidak perlu kena kulit, dah. Kalau perempuan walaupun jenggotnya tebal, tetap kulitnya harus terkena air. Dan ini sekali lagi hukum khusus untuk di muka. Di tangan, misalkan ada orang yang bulunya tebal, bulu tangannya tebal, nutupi kulitnya tetap wajib terkena air. Tidak ada keringanan seperti jenggot ketika di muka. Jadi tangannya macam ada jenggot, tebal bulunya itu atau rambut. Kulitnya ketika basuh harus terkena air. Tidak cukup hanya terkena atasnya saja, kulitnya udah kena, berarti tidak sah wudhu. Dan dalam membasuh tangan, kita punya dua cara. Cara pertama, misalkan basuh dari ujung jari. Basuh dari ujung jari tentunya untuk orang yang misalkan nyedok banyu itu dengan tangannya sendiri. Atau dari keran, bisa. Misalkan dari keran, dia nak masuk dari ujung jari. Boleh semua. Atau basuh dari siku, tidak apa-apa. Memang kalau di dalam Al-Quran, mafhumnya dalam Al-Quran, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Artinya yang dibasuh ujung jari dulu. Karena Allah katakan, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuh muka dan tangan kalian sampai ke siku. Bukan dari siku sampai ke ujung jari, tidak. Nah, makanya kalau mau ngikuti aturan, tapi ini tidak wajib. Boleh orang basuh dari siku dulu, nyiramnya boleh ke bawah, boleh. Cuman yang afdal, basuh dari jari sampai ke siku. Karena itu urutan yang ada di dalam Al-Quran. Allah katakan, basuh tangan kalian sampai ke siku. Bukan basuh siku kalian atau basuh tangan kalian sampai ke ujung jari, misalkan. Dah. Tapi kata Allah, basuh sampai ke siku. Artinya kata ulama, yang afdal basuh tangan dulu dari ujung jari sampai ke siku. Tapi kalau dibalik, tidak masalah,
Tergantung yang gampang buat kita. Jangan terlalu direpotkan masalah ini. Kemudian disunnahkan ketika kita membasuh tangan untuk dilebihkan sampai ke lengan bagian atas. Tidak sampai ke ketiak, tapi setengah lengan bagian atas. Jadi basuh, siku wajib dibasuh. Karena kalau siku tidak dibasuh berarti tidak sempurna. Dia basuh tangannya, siku wajib dibasuh, wajibnya sampai siku dibasuh. Sunnahnya lebihkan sampai setengah lengan bagian atas. Nah ini. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Hurairah itu kalau wudhu basuh tangan sampai ke ketiak. Tangannya itu dibasuh ke lebih ketiak. Ini amalan pribadi Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kenapa beliau bisa sampai segitunya basuh anggota wudhu? Karena beliau yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, kelak kalian di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, tempat bekas wudhu kalian akan mengeluarkan cahaya. Maka kata Nabi, perbanyak cahaya itu. Perbanyak cahaya itu. Barang siapa yang ingin cahaya yang lebih banyak, ya wudhunya harus dilebihkan. Nah, makanya kata ulama, sunnahnya sampai setengah lengan. Abu Hurairah dia lebih ke lagi sampai ke ketiak. Dibasuh sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Memang kalau yang wajib cuman sampai ke siku, tapi kalau mau sunnah sampai ke lengan. Kenapa tidak sampai ke tiak? Karena tidak katik riwayat dari Nabi, Nabi basuh sampai ke ketiak. Nabi basuh sampai ke setengah lengan bagian atas. Sampai situ yang dibasuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun furudul wudu yang keempat, kita selesai sudah dengan furudul wudu yang ketiga. Basuh tangan sunnah yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kanan dibasuh 3 kali, baru yang kiri dibasuh 3 kali. Dibalik, tidak apa-apa, cuman makruh, tidak dianjurkan, tidak haram. Ada orang basuh kiri dulu, baru basuh tangan. Selagi tidak niat main-main atau menantang sunnah Nabi, maka tidak masalah. Tapi makruh, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan basuh tangan kanan dulu 3 kali, setelah itu baru basuh tangan kiri. Furudul wudu yang keempat, mashu syai'im minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala atau sebagian dari rambut diusap. Kepalanya botak, misalkan ketik rambut, ya kulitnya diusap. Ada rambutnya misalkan, kata ulama Imam Syafi'i mengatakan cukup 3 helai rambut. Cukup 3 helai rambut. Cuman sekali lagi kembali ke hadis tadi, kalau pengen palanya itu semua terang kelak di hari kiamat, jangan pelit-pelit, basai kalau atau usap semua. Usap kalau pala kita biar nanti di hari kiamat semuanya mengeluarkan cahaya. Dan dari cahaya itu Nabi akan mengenali kita, oh ini umatku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup sedikit, sebagian, karena Allah mengatakan wamsahu biruusikum. Ada bi-nya. Allah tidak mengatakan wamsahu ruusakum. Imam Syafi'i mengatakan ba di situ artinya sebagian. Jadi huruf ba itu banyak artinya di dalam bahasa Arab. Salah satu arti huruf ba yaitu menunjukkan makna sebagian. Kata Allah, usaplah famsahu biruusikum, sebagian dari kepala kalian. Tidak wajib galau-galau. Hanya wajib sebagian. Nah, kata Imam Syafi'i sebagian, dioleskan sedikit cukup. Kalau ada rambut, 3 helai rambut cukup. Cuman yang sunnah semua diusap. Yang sunnah semua diusap. Dan dalam mengusap kepala ini, kalau ada satu cara, ada dua bagian. Orang yang rambutnya panjang sama yang rambutnya tidak panjang. Beda. Yang rambutnya panjang sama yang rambutnya tidak panjang. Untuk orang yang rambutnya tidak panjang, itu cukup diusap sekali. Jadi maaf, dengan 2 tangan. Ini tangan tadi dibasahi, diusap begini.
Nah, sampai ke belakang. Itu cara mengusapnya. Sampai ke belakang. Udah sekali itu. 3 kali. Untuk yang rambutnya tidak panjang. Tapi untuk rambutnya yang bisa dibolak-balik, kata ulama, sampai ke belakang, habis itu balik ke depan. Sekalinya dihitungnya gitu. Dihitung sekali, tangan tadi dibasahi, diusap sampai ke belakang, habis itu kembalikan ke depan untuk yang memiliki rambut panjang. Belakang ke depan, sekali itu. Ke belakang lagi, ke depan lagi, 2 kali. Itu sunnahnya. Tapi kalau yang tidak memiliki rambut panjang atau yang botak, cukup sekali. Tuh, baju lagi, 2, dan 3 itu harus tiga kali ngambil air usapan. 3. Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mengusap sebagian dari kepala atau mengusap sebagian dari rambut. Misalkan tidak diusap, Ustaz, disiram sama dia, cukup. Atau ditetesi cuman, diciprat, ciprat baju, cukup. Jadi mau dibasuh atau diciprat atau ditetesi air, cukup untuk menggantikan ini furudul wudu yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Cuman tetap sekali lagi yang afdal kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau mengusap saja cukup, apalagi dibasuh. Begitu kata ulama. Cuman karena Allah menggunakan kalimat usap, ya harus kita ikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diusap, ini kita harus perhatikan. Yang diusap, rambut yang diusap itu harus rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Jadi begini, misalkan, maaf, bukan batas kepala, muka, kepala muka gini, kepala ini, kepala berarti. Ini kan muka ini di kepala juga, gitu ya. Ada orang misalkan rambutnya keriting. Kalau tidak ditarik, rambutnya di sinilah. Tapi kalau ditarik sampai ke pusat misalkan, dia basuh ujungnya saja, atau wanita, perempuan yang rambutnya panjang. Tidak sah itu perempuan kalau basuh ujung rambutnya, dia habis pakai minyak, sisa ujungnya belum. Wudu itu yang diusap, tidak sah. Harus rambut yang ada di kepala, tidak keluar dari batasan kepala. Berarti kalau depan, ya tidak keluar, tidak melebihi dagu. Rambut yang lebih dari dagu, ujungnya dia basuh, tidak sah. Harus rambut yang masih di dalam kepala. Itu harus kita perhatikan karena biasanya wanita tuh rambutnya panjang-panjang. Jadi misalkan dia lagi males untuk basahi yang pucuk, dia pengen basahi yang ujung diusapnya yang ujung, dasar. Dasar. Diusapnya yang ujung, males dia mau basahi yang pucuk. Harus rambut yang masih di dalam kepala. Makanya itu dari situ ulama katakan kalau sudah di bawah berarti itu rambut, cuman rambutnya kan bukan di kepala. Gitu. Rambutnya bukan lagi di bagian kepala. Jadi kata ulama, atau misalkan begini, ada orang tadi punya rambut keriting, yang kalau ditarik keluar dari batasan kepala, kalau dilepas balik ke kepala, dia basuh ujungnya sama juga tidak sah. Harus yang diusap rambut yang di bagian kepala. Itu kata ulama. Kemudian rukun atau furudul wudu yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki beserta mata kaki. Kalau tangan tadi sampai siku, kalau kaki sampai mata kaki. Mata kaki wajib dibasuh. Warjulakum ilal ka'bain. Sama kasusnya seperti tangan. Pakai huruf ilah. Jadi ilah artinya kalau dari ayat mata kaki tidak wajib dibasuh. Cuman kita tidak mungkin bisa sempurna membasuh kaki sampai ke mata kaki kecuali mata kaki ikut dibasuh. Oleh karena itu ulama sepakat mata kaki wajib dibasuh. Nah, jadi kalau kaki
itu dibasuh sampai mata kaki. Sama kasusnya misalkan ada orang yang naudzubillah min dalik, kakinya udah tidak ada, sisa masih di bawah mata kaki, wajib dibasuh. Sisa sampai mata kakinya sisa, wajib dibasuh. Mata kakinya hilang, sudah hilang, sisa betis B misalkan, sunnah dibasuh. Tidak wajib dibasuh. Sama tadi kasusnya seperti tangan. Dan sama, semua yang ada di kaki sampai mata kaki wajib dibasuh. Ada rambut bulu tebal wajib dibasuh. Sampai ke mata kaki. Wajibnya mata kaki dibasuh. Cuman sunnahnya kalau tangan tadi sampai ke lengan bagian atas, kalau kaki sampai ke pertengahan betis. Setengah betis itu wajib dibasuh. Maaf, sunnah. Sunnah dibasuh. Yang wajib sampai mata kaki. Dan kaki ini apa namanya, wudhu ini Pak, kadang kaki, bagian tangan itu kadang banyak yang teledor. Siram, tidak tahunya mata kakinya masih kering. Tidak sah itu berarti. Hati-hati. Apalagi misalkan pakai celana yang susah ditarik ke atas. Biarlah celana kita basah. Biarlah baju kita basah. Yang penting wudhu kita sah. Baju basah 5 menit, 4 jam kering. Tapi kalau wudhu tidak sah, nah hukumannya na'udzubillah nanti di neraka. Karena ada ancaman dari Nabi. Nabi mengatakan, khususnya di mata kaki. Wailun lil aqabi minan nar. Hadis sahih. Kata Nabi, hati-hati. Hati-hati. Orang yang tidak perhatian dalam membasuh kaki akan masuk api neraka yang bernama Wail. Wail itu nama api neraka. Nama pintu neraka. Wail. Untuk siapa kata Nabi? Untuk yang tidak perhatian dalam membasuh kakinya. Hati-hati jadi. Ada ancaman khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dibasuh untuk kaki. Yakinkan. Yang punya kulit retak-retak misalkan, yakinkan air masuk ke situ. Tidak harus sampai dibelah-belah, sampai berdarah. Tidak wajib. Cuman digosok. Makanya termasuk sunnah wudu. Nanti bakal kita bahas sunnah-sunnah wudu, yaitu menggosok. Digosok pakai tangan biar yakin. Kaki yang berlipat-lipat di jari-jari kaki, apalagi jari paling ujung yang kecil itu kan lipat tuh. Jadi kita harus kita gosok, kita alirkan air ke situ. Jangan sampai was-was, cuman jangan juga kita teledor. Jangan juga kita nyepelehkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib basuh kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki wajib dibasuh karena tidak mungkin kita sempurna membasuh kaki kecuali mata kaki kita dibasuh. Sunnahnya sampai ke pertengahan atau betis lah, sampai betis. Tidak perlu sampai ke lutut, tidak perlu. Karena tidak ada hadisnya Nabi basuh sampai ke lutut. Ada hadisnya Nabi basuh sampai ke betis. Dibasuh sama Nabi sampai ke betis. Nah, itu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun furudul wudu yang keenam adalah at-tartib. Harus urut dalam membasuh anggota wudu yang sudah disebutkan. Harus urut, wajib. Wajib urut. Jadi pertama basuh muka, habis itu basuh tangan kanan kiri, usap kepala, baru basuh kaki. Urut ini hukumnya wajib. Dari mana dalilnya wajib? Imam Syafi'i mengatakan wajib itu bisa kita ambil, kata Imam Syafi'i, dari 2 dalil. Aku punya 2 dalil, kata Syafi'i. Dalil pertama, lihat di ayat tersebut. Allah ketika memerintahkan kita untuk berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biruusikum, usap kepala kalian atau sebagian dari kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. Kata Imam Syafi'i, kenapa Allah pisah antara basuh kaki dan basuh tangan? Berarti kenapa nunjukkan tartib itu wajib. Misalkan tartib tidak wajib, ya seharusnya kan gampangnya basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, terakhir baru usap kepala. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, baru terakhir usap kepala.
Nah, karena Allah pisah antara dua basuhan, yaitu basuh tangan dan basuh kaki. Allah pisah dengan mengusap kepala. Kata Imam Syafi'i pasti ada hikmahnya di situ. Dan dari situ beliau mengatakan wajib tartib. Wajib kita urut ketika membasuh anggota wudu. Tadi dalil pertama, karena Allah pisah antara dua basuhan, yaitu basuh tangan dan basuh kaki dengan musab. Dengan usapan, yaitu ngusap sebagian dari kepala. Berarti itu menunjukkan ada alasan tersendiri. Dari situ Imam Syafi'i mengatakan wajib tartib dalam ibadah wudhu. Dalil kedua kata beliau, ketika Nabi bersama sahabat berhasil merebut kota suci Mekah, sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, habis tawaf. Habis tawaf, sahabat nanya ke Nabi, sa'i kan? Ya Rasulullah, sa'i ini kita mulai dari mana? Dari sofa atau dari marwah? Dari dulu sa'i itu dari sofa. Dari zaman jahiliyah, sa'i dari sofa. Cuman mereka kira mungkin ada syariat baru dalam agama Islam. Mungkin bukan dari sofa. Biar tidak sama dengan zaman jahiliyah. Jadi mereka tanya, sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kita habis ini sa'i, mulai dari mana? Dari sofa atau dari marwah? Nabi jawab dengan jawaban yang sangat simpel dan mencakup semua masalah. Kata Nabi Muhammad, ibda'u bima bada'allahu bih. Nabi tidak jawab, mulailah dari sofa, tidak. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Baca Al-Quran, Allah mulai apa dulu? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah termasuk daripada syiar Allah. Kata Nabi, mulai dengan apa yang Allah mulai. Artinya ikuti urutan yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari safa baru ke marwah. Marwah balik ke safa. Mulai di safa berhenti terakhir di marwah. Dari situ Imam Syafi'i mengatakan, berarti dalam wudhu juga kita harus memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah mulai basuh muka, basuh tangan, usap kepala, baru basuh kaki. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, wajib tertib urut dalam berwudu. Jadi ini furudul wudu yang keenam sudah kita sebutkan semua. Alhamdulillah, dari yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib urut dalam membasuh anggota wudhu. Kalau ada orang yang tidak ngurut, tidak sah. Misalkan ada orang yang basuh tangan dulu, baru basuh muka. Berarti tangannya tadi tidak dianggap, mukanya dianggap. Habis dia basuh muka, misalkan dia basuh kaki, tidak dianggap. Jadi yang sah berarti baru muka. Misalkan ada orang udah basuh muka, habis basuh muka dia ngusap kepala. Habis ngusap kepala dia baru basuh tangan, berarti ngusap kepala tadi tidak sah. Yang dianggap basuh tangan. Wajib tertib. Seperti yang difirmankan, yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, kita harus mengikuti urutan yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih penjelasan daripada furudul wudu. Insyaallah kajian selanjutnya yang akan kita sebutkan sunanul wudu, sunnah wudu. Sunnah wudu itu banyak. Kayak insyaallah kita khususkan satu kajian di pertemuan yang akan mendatang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, baik terkait dengan furudul wudu yang barusan kita bahas atau terkait dengan masalah lain. Jadi saya ada kurang lebih 10 menit ke azan isya. Nah, itu.